Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya semuanya? Baik saja, Kak. Ayo dong, Onken dong, Onken. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut pelatihan hari ini. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arni Firangga. Saya dari Fakultas Mercubuana Yogyakarta, semester 5. Di sini sendiri saya selaku moderator yang akan memimpinnya jalannya kegiatan hari ini. Dan sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya membacakan susunan kegiatan dan tata tertib pelatihan hari ini, pelatihan pertama itu sebelum melakukan pelatihan diharapkan seluruh peserta untuk on-cam serta menaktifkan mic-nya. Peserta diharapkan tidak meninggalkan pelatihan saat berlangsung. Jika mendesak, silakan izin di melalui kolom chat. Yang ketiga, pengisian pretest bagi peserta pada link Google Form yang sudah diberikan pada kolom chat. Peserta diharapkan mengisi pretest terlebih dahulu. Pemberian materi dari trainer 1 ada Kak Vera Bella Esperanza. Yang kelima ada scriptnya dibawakan oleh Kak Fajar Saputra dan Kak Emil Nasrani. Dan yang keenam ada pengaplikasian yang dibawakan oleh trainer kedua ada Kak, dan yang ketujuh ada sesi tanya jawab, dan yang kedelapan penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai kegiatan yang pertama. Diharapkan peserta untuk on-cam dan selanjutnya peserta diharapkan mengisi pretest link Google Form yang telah diberikan pada kolom chat. Mengisi diberikan 4 menit dari sekarang. Udah dibagi ya teman-teman linknya di kolom chat.
Oke, yang baru gabung, silakan yang udah dibagi kolom chat. Tolong Kak Imelda bagiin lagi buat yang baru masuk. Buat teman-teman yang baru hadir, silakan isi link Google Form yang diberikan pada kolom chat. Untuk mengisi Google Form-nya sudah selesai. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Dipersilakan kepada pembicara pertama pemberian materi tentang manajemen stres oleh Kak Vera Bella Esperanza. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Bella. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Waalaikumsalam. Iya, jelas Kak. Kurang jelas Kak, macet-macet Kak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam pelatihan pada malam hari ini. Bertanya, apa kabar ya teman-teman? Sehat semua kan ya? Sehat. Sehat Kak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini sebagai trainer untuk menyampaikan pelatihan mengenai manajemen stres pada mahasiswa. Ada pepatah berkata bahwa tak maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vera Bella Esperanza. Saya psikologi semester 5 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pelatihan manajemen stres pada mahasiswa. Mungkin Fajar selaku operator bisa menampilkan PPT-nya, Kak? Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pelatihan manajemen stres pada mahasiswa. Sebelumnya saya mau bertanya sama teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang manajemen stres? Mungkin ada perwakilan dari teman-teman yang mau mengungkapkan pendapat, dipersilahkan. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang tahu tentang manajemen stres itu apa? Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja. Bisa di next, Kak Fajar.
Ya, jadi pada malam hari ini kita akan stres adalah suatu tantangan atau respon seseorang pada kondisi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman posisinya. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau stres itu merupakan reaksi dari tubuh. Reaksi dari tubuh yang muncul ketika seseorang menghadapi suatu ancaman, tekanan, atau bahkan suatu perubahan. Nah, stres ini juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang bisa membuat seseorang merasa putus asa, gugup, atau marah. Kemudian, selanjutnya yaitu manajemen stres. Manajemen stres ini merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya dengan efektif dalam mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang timbul karena tanggapan atau respon. Jadi bisa dikatakan manajemen stres itu merupakan suatu proses mengelola sesuatu. Nah, apa yang harus kita kelola? Yang harus kita kelola adalah stres tersebut. Karena stres tersebut merupakan ketegangan mental yang disebabkan oleh keadaan yang menuntut, membebani, atau memberatkan individu. Mungkin dari teman-teman sekalian, khususnya pasti teman-teman semuanya merupakan seorang mahasiswa. Pasti pernah merasakan apa yang saya sebutkan tadi. Oke, Kak Fajar bisa di next. Ya, setelah membahas atau mengetahui stres itu apa, terus bagaimana manajemen stres itu, kita lanjut membahas reaksi stres. Jadi, reaksi stres ini mempunyai poin-poin, yaitu ada stres fisik, stres tingkah laku, stres kognitif, dan reaksi emosi. Jadi, pada keempat poin ini, apa aja sih penjabarannya? Nah, saya akan menjelaskan satu-satu apa saja yang berkaitan dengan reaksi-reaksi stres tersebut. Yang pertama itu adalah reaksi fisik. Jadi, reaksi fisik yang dimunculkan oleh individu biasanya bisa berupa sakit kepala, jantung deg-degan, atau tangan dingin. Mungkin teman-teman pernah merasakan atau pernah mengalami ketika melakukan kuliah offline, contoh kecilnya, ketika sedang dihadapkan pada suatu kondisi di mana teman-teman sendiri belum siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Contoh kecilnya itu mungkin seperti ketika disuruh presentasi di depan kelas dan dosen. Nah, terkadang ada beberapa orang, kebanyakan, yang mengalami reaksi stres tersebut. Biasanya, mahasiswa yang mempersiapkan diri sebelum presentasi itu sering mengalami kayak, kok pusing ya, kayak grogi, takut salah, terus deg-degan, mungkin karena bisa berdiri di depan orang-orang, terus kemudian juga tiba-tiba tangannya dingin, atau bahkan badan kita juga bisa gemetar ketika kita mau mempersiapkan presentasi di depan teman-teman. Nah, yang kedua adalah reaksi emosi. Di sini, reaksi emosi itu bisa mencangkup seperti sikap kita, kayak marah-marah, cemas, mudah tersinggung, atau pesimis. Mengapa demikian? Karena ketika reaksi emosi dapat mempengaruhi reaksi stres, terkadang itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Yang tadinya orang itu mempunyai mood yang bagus atau good mood menjadi tiba-tiba berubah menjadi bad mood atau marah-marah. Jadi dia kayak, mungkin bisa jadi kita selalu mengambil contoh kecil yang sering terjadi pada mahasiswa, seperti kekurang siapan kelompok dalam menghadapi presentasi. Pasti kan kalau udah cemas, tegang, pasti dicampur dengan rasa marah-marah karena mungkin merasa bahwa teman satu kelompoknya itu kurang bertanggung jawab. Terus kemudian ketika teman yang lainnya bisa aja memberikan masukan atau apa, dia mudah tersinggung dan salah menanggap respon yang diberikan. Nah, yang ketiga adalah reaksi kognitif. Reaksi kognitif ini
mencangkup seperti berpikir negatif, sulit berkonsentrasi, dan sulit berpikir. Jadi di sini pada reaksi kognitif yang berperan penting dalam reaksi stres ini adalah reaksi otak, di mana ketika Anda sekalian, teman-teman sekalian merasakan cemas, akan tetapi Anda itu dituntut pada sesuatu yang membuat Anda menjadi stres. Jadi Anda merasa sesuatu itu dapat membuat Anda sekalian merasa di bawah tekanan. Jadi kayak misalnya persiapan UAS 3 hari lagi, tapi Anda sama sekali belum mempelajari materi. Misalkan yang mau diujiankan adalah materi dari UTS sampai terakhir, tapi Anda belum mempersiapkan sedikit pun. Jadi Anda di sana bisa merasakan apa yang namanya tegang, sulit berpikir, karena wah 3 hari lagi nih aku UAS, tapi aku belum ngapa-ngapain. Jadi seakan-akan Anda memaksakan untuk memahami sesuatu, tapi Anda, dan jadi memberikan respon kalau Anda itu susah untuk berkonsentrasi karena belajar yang dipaksakan. Dan yang terakhir adalah reaksi tingkah laku. Nah, reaksi tingkah laku di sini yaitu menarik diri dari pergaulan. Jadi kan banyak nih anak-anak zaman sekarang yang terlalu mengikuti tren yang sedang ramai-ramainya. Nah, jadi orang yang stres ini biasanya salah satu reaksinya itu adalah menarik diri dari pergaulan. Jadi dia memutuskan untuk tidak ikut serta melakukan pergaulan yang sedang banyak dilakukan remaja-remaja seusianya, atau mungkin kayak ngikutin apa yang lagi tren saat ini. Kemudian orang yang dengan reaksi stres pada tingkah laku ini biasanya lebih memilih untuk karena individu tersebut merasa ketika ia sudah kayak apa ya namanya, sudah stres atau sudah merasa dia tidak bersemangat, putus asa, dia memilih untuk diam, karena ketika ia berbicara, terkadang orang stres itu juga punya kayak keinginan untuk bertukar pikiran kepada orang lain, kepada temannya, sekedar kayak meminta solusi, tapi kebanyakan yang sedang merasakan stres tersebut bercerita kepada orang lain tidak banyak, tidak sedikit juga orang lain yang merespon kayak sabar ya, pasti semua masalah itu ada hikmahnya. Jadi dia merasa kayak ya udah sih, ngapain aku cerita sama orang lain, toh orang lain juga cuma ngasih solusinya gitu, nggak membantu sama sekali. Jadi itu yang membuat dia tersebut memilih untuk menjadi seseorang yang pendiam. Kemudian dia juga bisa kasar, bisa menjadi berubah menjadi individu yang kasar. Nah, kasar di dalam konteks yang saya bahas adalah kasar dari segi perkataan. Jadi dari segi kasar segi perkataan ini sama seperti reaksi emosi pada sikap yang mudah tersinggung. Jadi dia kayak tidak terima ketika dia diberikan misalnya diberikan tanggapan, motivasi, atau misalkan diberikan kayak sesuatu kepada temannya, padahal temannya tuh niatnya untuk ini ya, untuk apa, memberikan semangat, support, tapi karena adanya stres tersebut, jadi seseorang bisa menyalahgunakan respon yang diterima dari rekannya tersebut. Oke, Kak Fajar, bisa di next slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang penyebab stres. Di sini penyebab stres dibagi menjadi dua, yaitu external stressors dan internal stressors. Mengapa stressors? Karena hal yang membuat seseorang stres itu disebut dengan stressor. Jadi pada penyebab stres ini dibagi menjadi dua. Pertama, kita akan membahas mengenai external stressors, di mana external stressors ini merupakan penyebab stres yang berasal dari
luar diri individu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti misalnya kondisi ruangan yang tidak tenang atau bising, kemudian cahaya yang berlebih, dan suhu udara yang panas dalam keadaan ruangan yang sempit. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan ketika waktu kita sebelum pandemi ya tentunya, waktu kuliah masih offline, mungkin teman-teman pernah nih ngerasain kelasnya itu kelas besar, tapi kapasitas ruangannya itu tidak sesuai dengan orang-orang yang seharusnya mengisi kelas tersebut. Nah, jadi itu kan termasuk ke dalam kategori keadaan ruangan yang sempit. Jadi terkadang mahasiswa tuh banyak yang mengeluh, misalkan AC-nya nih nggak dingin, gerah, panas, atau misalkan sempit ya ruangannya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori tersebut. Nah, terus kemudian kondisi ruangan yang tidak kondusif. Misalnya, pasti teman-teman pernah mengalami ketika perkuliahan sebelum dimulai, dosen belum datang, terus misalnya teman-teman mau presentasi, tapi teman-teman yang lain tuh berisik, kayak heboh sendiri, terus kayak nggak peduli sama teman satu sama lain, jadi kayak stres itu nambah, udah ditambah kita tegang, ditambah kita cemas, ditambah lagi teman-teman kita tuh nggak mengerti kondisi kita sendiri gitu loh, karena mungkin kebanyakan ya rata-rata pada apatis mungkin ya kalau menurut saya. Tapi nggak semuanya kayak gitu kok, tenang aja. Setiap individu kan pasti berbeda-beda, mempunyai dan sikap masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya ada social interaction, yaitu kayak dia mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Bisa dibilang seperti korban yang dibully. Terkadang ada juga, ya walaupun kebanyakan kehidupan kita itu tidak seperti yang di drama-drama Korea ya, banyak yang mahasiswa yang mungkin mengalami bully atau tindak adanya kekuasaan, padahal ya sebenarnya kita sama-sama mahasiswa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah organisasional. Nah, organisasional itu adalah kondisi di mana organisasi bisa membuat individu itu menjadi stres. Kayak seperti misalnya peraturan dalam organisasi yang terlalu menekan individu, atau misalkan dikasih deadline yang terlalu waktunya itu kurang memanusiakan manusia, misalnya kamu harus gini, tuntutan dari organisasi. Pasti kan teman-teman di sini itu nggak cuman mahasiswa yang kupu-kupu kan, kuliah pulang, pasti kan ada beberapa dari teman-teman yang ikut organisasi juga dan pasti pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya faktor eksternal stressor ini juga bisa mempengaruhi seperti peristiwa penting dalam hidup, misalkan seperti kelahiran manusia atau kematian, kehilangan pekerjaan, dan kayak berubahnya status perkawinan. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin dalam hidup itu pasti kan banyak banget peristiwa yang terjadi dan yang tidak kita duga-duga. Seperti yang saya sebutkan, salah satunya tadi adalah kematian. Pasti ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, pasti kita merasakan shock yang luar biasa, seperti terpukul gitu. Ada juga beberapa individu yang ketika ia mengalami keadaan di mana ia ditinggalkan dengan orang yang ia cintai, dia bisa merasa kayak, wah, dia kayak kehilangan separuh hidup dia. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Dan yang kemudian ada juga orang yang kehilangan pekerjaan bisa juga dapat memicu stres pada individu. Mengapa demikian? Contohnya kepala keluarga ya, apalagi gara-gara pandemi seperti ini, pasti banyak banget kan orang-orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara ya ada yang di PHK, ada yang dipecat. Kemudian lebih spesifiknya sih yang merasakan adalah kepala keluarga yang sudah mempunyai tanggungan. Dalam arti tanggungan ini adalah tanggungan anak, istri. Jadi dia kan
harus menafkahi anak-anak dan istrinya. Kemudian karena kehilangan pekerjaan, ia bisa menjadi stres. Maksudnya stres di sini dalam dia berpikir, kalau saya dipecat, saya mau ngasih anak saya makan apa, istri saya makan apa, pasti kan berpikir seperti itu. Nah, kemudian berubahnya status perkawinan. Berubahnya status perkawinan ini bisa terjadi karena banyak faktor. Contohnya mungkin terjadi karena tidak adanya kecocokan dengan pasangan, bisa juga karena faktor ekonomi seperti contoh yang kehilangan pekerjaan itu yang saya bilang. Nah, kemudian selain itu, faktor eksternal ini juga ketika kita sebagai individu melakukan cerobohan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya kayak seperti berpergian jauh, atau misalkan lupa menyimpan barang sesuatu. Jadi kan ada nih beberapa orang yang terlalu, apa sih namanya, kayak, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, yang kayak merasa dia kayak lupa bawa HP aja, ngerasa kayak bingung nih, HP gue nggak ada. Jadi kayak merasa linglung gitu loh. Jadi kayak merasa HP itu udah bagian dari hidup dia. Jadi sampai kayak memberikan ekspektasi itu. Nah, memberikan apa namanya, kayak reaksi yang di luar dugaan ya rata-rata. Nah, kemudian ada juga kecerobohan aktivitas sehari-hari seperti kayak pas dia pergi jauh-jauh ada yang mabokan gitu ya pas di jalan, kan ada tuh orang yang kayak begitu contohnya. Nah, jadi dia tuh kayak merasa stres gitu loh. Stres kapan sih nyampainya? Jadi dia kan marah-marah nih. Nah, marah-marah tadi itu dia masuk ke reaksi emosi. Kemudian adalah internal stressor. Nah, internal stressor ini merupakan penyebab stres yang berasal dari diri kita sendiri selaku individu. Itu mencakup apa aja sih? Nah, stressor ini bisa mencakup kayak seperti kurangnya kualitas pola hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak gara-gara kuliah online nih kan, kuliah online, terus kita kebanyakan tugas kita numpuk, terus dosen juga ngasih deadline-nya dikit banget. Nah, jadi kita kayak panik nih, cemas nih, gue bingung nih, mau nggak mau kayak harus nggarap tugas itu dalam satu malam, kalau bisa jadi deh gitu, SKS. Nah, terus udah kayak gitu, jadi kan itu bisa menyebabkan kita kurang tidur. Terus di satu sisi juga kita harus tetap mengikuti perkuliahan selanjutnya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu faktor yang memicu individu memunculkan reaksi stres. Karena dengan adanya kurang tidur, kegiatan yang padat, jadi itu kan tubuh kita tuh merasa lah capek, seakan-akan kayak dipaksakan. Dan itu kondisi sangat-sangat tidak menyenangkan kan, mahasiswa. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasakan seperti itu, ya mungkin pasti adalah, nggak mungkin nggak ada. Kedua, yaitu adalah pembicaraan pribadi yang negatif. Nah, maksudnya pembicaraan yang negatif itu seperti apa sih? Jadi kita tuh merasa kayak apa yang kita lakukan itu selalu kurang di mata orang lain. Jadi orang lain itu mengkritik, kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu tuh nggak boleh gini, kamu kok gitu. Jadi seakan-akan pembicaraan orang lain itu bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa? Karena tanggapan orang yang negatif itu bisa membuat kita kayak, apa iya aku seperti itu? Apa iya aku kurang mampu begitu? Apa iya aku kurang mampu dalam hal ini? Jadi stres yang benar-benar bisa memunculkan itu dari dalam diri kita sendiri ya gara-gara salah satunya adalah kritik dari orang lain. Kemudian yaitu seperti contoh selanjutnya yaitu kayak hambatan pribadi yang selalu sibuk bekerja. Nah, jadi maksudnya sibuk bekerja ini dalam konteksnya itu mahasiswa. Mungkin ada juga mahasiswa yang kelas karyawan ya tentunya. Jadi kan dia harus membagi waktu antara bekerja dan antara kuliah. Nah, di satu sisi dia bekerja mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup nih. Karena mungkin nggak enak sama orang tua kalau minta terus. Jadi mau nggak mau dia harus kerja buat nyari tambahan. Tapi di satu sisi juga dia harus mempertahankan nilai dia supaya
ketika walaupun dia bekerja sambil kuliah, tapi tidak mengganggu prestasi akademiknya di perkuliahan. Akan tetapi, ada juga orang yang terlalu berambisi. Nah, berambisi dalam hal apa? Misalnya berambisi dalam hal kayak, oh, aku kuliah, aku harus dapat nilai yang bagus di atas 3,50. Jadi dia kayak memaksakan diri, dia bekerja iya, kemudian dia kuliah juga iya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Bisa dibilang orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang terlalu perfeksionis dalam mencapai sesuatu. Oke, tapi apa yang saya jelaskan dari reaksi stres atau penyebab stres tadi itu belum tentu semua orang mengalami seperti itu. Karena semua orang pasti mempunyai respon yang berbeda-beda dalam menanggapi stres tersebut. Oke, bisa di next, Kak Fajar. Ya, selanjutnya adalah tingkatan stres. Nah, tingkatan stres ini ada dua bagian. Yang pertama adalah eustress, dan yang kedua adalah distress. Jadi, eustress ini merupakan emosi yang positif. Nah, stres yang positif, mohon maaf, agak keliru. Mengapa dikatakan dengan stres positif? Karena orang-orang yang mempunyai stres, akan tetapi ia bisa mengelola stresnya dengan baik, ia akan memanfaatkan hal-hal yang positif. Misalnya ketika teman-teman sekalian merasa capek nih kuliah, banyak tugas, dikejar deadline. Nah, jadi daripada kalian mikirin hal-hal yang kayak, aduh tugas kok banyak ya, kan seharusnya ketika kita mempunyai tugas lebih baik dikerjakan daripada diratapi dan nggak akan selesai-selesai juga gitu. Nah, jadi orang-orang yang tipe eustress ini biasanya akan melakukan hal-hal yang dapat merefresh diri dan otak dia sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya karena kebanyakan tugas untuk di kosan, mungkin bisa jadi me time menjadi alternatif nih buat orang tipe-tipe eustress. Misalnya buat yang suka olahraga mungkin bisa melakukan olahraga, bisa lari, bisa jogging biar badannya segar lagi. Terus mungkin buat yang nggak suka olahraga bisa kulineran, bisa me time atau ke salon gitu kan. Jadi dia kayak memberikan reward untuk diri dia sendiri gitu, kayak seakan-akan dia berkata ayo kamu pasti bisa ngadepin ini sama aku gitu. Nah, jadi dia tuh seperti memberikan motivasi pada diri dia sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian di sini ada distress. Distress ini adalah kebalikannya dari eustress. Jadi distress ini merupakan stres yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Misalnya ketika teman-teman stres merasa kayak tugas banyak, terus nggak tahu mau ngapain, jadi kayak melakukan hal-hal yang bisa dikatakan kurang bermanfaat dan kurang berfaedah untuk teman-teman sendiri. Seperti misalkan, ya udahlah, kan tugasnya numpuk, deadline-nya masih lama, antar-antar aja, terus lebih milih kayak tidur, atau enggak lebih milih main HP seharian, kan itu nggak bermanfaat banget kan. Ya pasti teman-teman pernah merasakan seperti itu, termasuk saya sendiri. Tapi ya kalau bisa hal-hal seperti itu tidak boleh ditiru karena tidak ada faedahnya sama sekali dan merugikan diri kita sendiri. Oke, Kak Fajar bisa di next. Nah, selanjutnya adalah mengelola dan strategi mengatasi stres. Di sini menurut Golizek menyatakan terdapat usaha dalam memecahkan kebiasaan stres yang menjadikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, jadi mendengar penjelasan-penjelasan yang teman-teman dengar dari saya, gimana caranya nih buat kita ngelola stres supaya stres kita tuh bisa menghasilkan yang berfaedah, walaupun orang-orang tahu ya, stres itu gambaran umumnya pasti, wah gak jelas nih anak, pasti kayak mager, gak jelas, kayak ngerasa tertekan. Nah, jadi kita bisa kok kayak mengelola stres kita itu misalnya dengan cara pertama, belajar tentang apa itu gila.
Nah, pasti teman-teman udah tahu kan, gila tuh seperti apa sih? Dan rata-rata mungkin untuk orang awam, gila itu adalah orang-orang yang mempunyai masalah atau masalah dengan gangguan jiwa sampai harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebenarnya nggak gitu, nggak hanya buat orang-orang itu aja ya. Terkadang permasalahan yang menurut kita berat, yang menurut kita kayak kok gini banget ya hidup, bisa dikatakan orang itu mungkin kurang memahami makna gila yang sesungguhnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenali gejala stres yang ada dalam diri sendiri. Nah, misalnya kayak apa sih aku tuh kalau stres? Misalnya aku itu kalau stres suka marah-marah, Kak. Terus aku itu kalau stres suka bad mood nggak jelas gitu, suka nggak pengen diganggu. Nah, jadi kan kalian tahu nih mengenali gejala stres kalian itu seperti apa. Ketika kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, stres kalian itu seperti apa, kalian bisa setidaknya melakukan hal kecil untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ya, seperti yang saya katakan, kamu bisa me time, kamu bisa olahraga untuk merefresh diri kamu supaya hal-hal tersebut tidak terjadi dan berkelanjutan. Kemudian bisa dengan merubah pola tingkah laku. Misalnya yang tadinya kamu menjadi orang yang pendiam, seperti yang di reaksi tingkah laku tadi, kamu mungkin bisa bergaul dengan teman-teman. Bergaul dalam artian itu bergaul untuk ini ya, untuk apa? Mencari kesenangan gitu, biar nggak sendirian, biar nggak melamun, biar nggak meratapi tugas banyak amat, resiko mahasiswa semester tua, biar nggak kayak gitu. Karena mana tahu ketika kamu bisa bergaul, merubah pola tingkah laku kamu bisa bergaul dengan teman-teman kamu, bisa jadi itu adalah sebagai salah satu jembatan untuk kamu ini saling bertukar pendapat nih sama teman-teman kamu. Kalau misalkan aku stres gini, aku tuh suka bosan kalau misalkan aku ngelakuin ini terus, kira-kira apa ya yang enak? Nah, kan itu bisa sharing. Mana tahu pendapat dari teman-teman itu bisa dijadikan kayak, oh ternyata aku bisa melakukan hal-hal positif lainnya nih, gara-gara sharing tadi. Nah, seperti itu. Kemudian memanfaatkan serangkaian cara dan relaksasi kayak dari manajemen stres itu. Misalnya kamu stres misalnya sebelum tidur, kamu misalnya mau mindfulness. Mindfulness itu misalkan biar kamu merasa kamu tuh agak lega, kamu agak bersyukur dengan diri kamu sendiri, kamu mengucapkan terima kasih kepada diri kamu sendiri telah melewati hari yang sangat panjang dan melelahkan. Terkadang orang itu masih sepele loh. Orang itu masih sepele sama hal-hal yang kayak apain sih ngomong sama diri sendiri, nggak berfaedah banget. Tapi jangan salah, ketika kamu bisa mensyukuri, ketika kamu bisa menyayangi diri kamu sendiri, kamu bakalan menjadi orang yang benar-benar sangat kamu bakal berkata, ternyata aku bisa melewati hal-hal yang belum tentu orang bisa lewatin. Kamu bakal berkata seperti itu. Oke, baik, next, Kak Fajar. Ya, yang selanjutnya adalah ketika Anda merasa stres, Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jaga kesehatan rohani Anda dan tetap berdoa atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Keluarkan emosi Anda. Nah, dalam konteks ini, jaga kesehatan rohani Anda. Terkadang orang yang stres itu kalau secara umum ya, banyak orang yang bilang kayak, itu anak gila, kayaknya gara-gara nggak pernah nggak pernah dekat sama Tuhannya deh, jauh dari Tuhan, makanya dia bisa gitu. Kadang ada orang yang berpendapat kayak gitu kalau yang mulutnya julid. Nah, jadi kita tuh sebagai orang yang beragama tentunya, pasti kan setiap agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan atau menjerumuskan orang-orang ke hal yang negatif. Nah, jadi kita bisa nih memakai cara ini untuk kayak bukan sebagai untuk menghilangkan rasa stres aja ya, tapi kan bisa dilakukan sebagai salah satu cara. Dan di sini yang dikeluarkan emosi itu bukan emosi seperti marah-marah, berkata kasar atau apa, tapi emosi ketika Anda bersyukur, seperti yang saya bilang tadi, wah ternyata aku bisa melakukan ini gitu. Jadi kalian kayak lebih menyempatkan diri dan lebih bersyukur sama Tuhan karena sudah dikasih kesehatan, karena sudah diberikan
nafas, karena sudah diberikan kekuatan untuk menjalani kegiatan sehari-hari, apalagi mahasiswa, khususnya mahasiswa anak rantau ya, kalau sakit ngobatin sendiri, ya kalau misalkan nggak ada duit merana sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kendalikan rasa panik, jaga kesehatan fisik dengan baik, yaitu berolahraga, tidur yang cukup, konsumsi makanan bergizi, seperti makanan yang mengandung vitamin A, C, dan B, dan sering beristirahat. Nah, terkadang orang itu misalkan, pernah nggak sih kalian punya teman yang ngerasa kayak, gue capek nih, kayak gitu kan. Nah, terus teman kalian ada nih yang nyaranin, ya udah istirahat dulu, tidur dulu, ntar lanjut nugas lagi. Terkadang ada orang yang kayak, ya elah, masa disuruh tidur, kan tugas gue banyak. Terkadang kan ada orang kayak gitu. Tapi jangan salah loh, ketika kamu mempunyai tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, itu bisa menjadi salah satu seperti refleksi untuk mengurangi rasa stres kalian. Jadi di sini kesehatan fisik itu kayak tidur yang cukup atau makanan yang bergizi itu sangat bermanfaat untuk mengelola stres tersebut. Dan yang terakhir yaitu relaksasi seperti yang akan kami berikan pada pelatihan ini, yaitu teknik relaksasi yang dapat digunakan, yaitu misalnya seperti mendengarkan musik. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan materi mungkin ada kesilapan kata atau ada bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Arni selaku moderator. Ini ya, apa sih yang mereka dapatkan dari penjelasan yang diberikan Kak Vera? Boleh kan Kak Vera? Boleh. Nah, boleh aku nanya sama Kak siapa ya? Kak Firdaus nih. Halo Kak Firdaus. Halo Karni. Ini mau nanya nih, apa sih yang kamu dapatkan dari materi yang sudah dijelaskan sama Kak Vera tadi, atau mungkin ada tambahan? Iya, pertama kasih buat kesempatannya. Yang bisa saya dapatkan itu dari materi tadi bahwa memang stres itu ada, tapi kembali lagi gimana kita mau olahnya. Nah, yang aku paling setuju itu, yang aku alamin juga itu gimana kita paling bisa itu kalau me time, terus kenal diri sendiri, beri waktu untuk diri sendiri biar dan bersyukur biar kita juga bisa mengolah stres kita. Gitu sih Kak. Oke, makasih. Nah, aku mau nanya lagi satu orang nih. Kak Maharani. Gimana Kak Maharani? Apa sih yang kamu dapatkan atau mungkin ada tambahan? Jadi bagus banget materi yang dibawain tadi, cukup jelas juga, penjelasannya lengkap banget. Aku jadi nambah wawasan sih. Terima kasih Kak Vera Bewa. Kembali kasih Kak Maharani. Atau mungkin masih ada teman-teman yang mau menambahin lagi? Biar kita nambah wawasan gitu. Mungkin dari penjelasan Kak Vera masih ada yang kurang atau mau ditambahin lagi buat teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke kegiatan yang ketiga. Breaking yang kegiatan seru-seru ini yang akan dibawakan oleh Kak Fajar Saputra dan Kak Imeda Nasrani. Kepada Kak Mel
Imelda dan Kak Fajar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mau tanya dulu, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri satu tadi, apakah teman-teman sendiri atau gimana? Gimana teman masuk? Nah, kalau misalkan nggak bisa open mic, on chat juga tidak apa-apa. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, karena banyaknya materi yang disampaikan oleh pemateri satu tadi, kita pastikan. Nah, di sini akan memberikan sedikit ice breaking atau senang-senang sedikit untuk mengurangi rasa bosan tersebut. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Saputra, mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, dan saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Imelda. Halo Mbak Imelda. Halo. Kami di sini akan memimpin jalannya kegiatan ice breaking pada malam hari ini. Sebelumnya, bahwa ice breaking ini berupa sebuah games atau permainan dengan durasi maksimal 10 menit. Dan pada ice breaking kali ini, teman-teman hanya diberikan clue dan teman-teman harus mencarinya dalam kurun waktu 15 menit. Clue tersebut berupa benda-benda yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Jadi benda-bendanya itu ada di sekitar teman-teman sekalian. Oke, sebagai contoh, saya akan memberikan satu buah clue dan teman-teman mencarikannya. Lalu jika sudah menemukannya, bagi teman-teman yang on cam bisa menunjukkannya, dan jika tidak on cam atau ada kendala pada saat on cam, teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat. Oke, sebagai contoh, benda ini empuk. Untuk bersantai, coba teman-teman cari dalam waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Bantal. Betul sekali. Betul. Langsung saja kita mulai ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Mbak Imelda mungkin bisa memberikan clue yang pertama. Nah, kita langsung saja ya. Benda yang pertama, clue-nya teman-teman. Benda ini bentuknya panjang dan memiliki kabel. Benda ini juga sering untuk digunakan mengisi daya. Nah, coba teman-teman cari. Apakah benda itu? Casan. Coba tunjukkan casannya mana, Kak Andre. Wah, banyak yang bener ya ternyata Mbak Imel. Wah, Fokus ya. Aduh. Lanjut, Yang lebih Mbak mudah, Imel. Kak. Oke. Lanjutnya. Ini gampang sih, masih gampang kayaknya. Punya benda ini bentuknya persegi panjang
memiliki angka-angka di setiap sudutnya. Teman-teman cari. Garis. Oke. Kak Andre fokus sekali ya. Fokus dia ternyata. Banget. Semangatnya luar biasa Ya, ya Kak betul. Andre. Ikut pelatihan ini. Oke. Lanjut Mbak Mel. Selanjutnya. Nah, benda ini sekitar 15 cm. Sekitar 15 cm berkaitan dengan buku tulis. Nah, coba. Coba nih sekarang kita tes. Dapat nggak dia? Suaranya, Mbak? Oke. Sekali lagi ya. Benda ini sekitar 15 cm dan sangat berkaitan dengan Gimana Mbak Mel? Kamarani. Siapa nih yang betul nih? Bukan. Mbak Poin. Nyontek. Andre nyontek. Ini kreatif. Nyontek. Sama Harani. Wah. Bang Andre nyontek katanya. Dapat mobil nggak? Bang Andre nyontek. Yang betul ya. Bentar Mbak Mel. Sebentar. Coba dong yang bisa on cam dong. Masa kita senang-senang Iya. nggak kelihatan wajahnya. Ayo teman-teman. Ayo. Ya, Oke. Guys. Mati lampu. Ada yang bilang mati lampu ini. Oke. Kita lanjut aja Mbak Mel kalau gitu. Oke. Ini. Nah, clue yang pertama, benda ini memiliki warna. Benda ini terbuat dari bit serta kancil, dapat di dapur atau Pensil warna. ayo. Oke. Siapa lagi? Ayo teman. Aduh. Yang benar ada giveaway-nya. Ayo guys. Ayo cari dong. Ini serun-serun terakhir loh. Udah jelas ini Ayo, siap. suaranya serat-serat. Jelas. Cara aku Kiri. benar ya. Pilih. Oke. Nah, besok hari ini. Makeup. Oke. Jawabannya bervariasi. Wah, kreatif ya teman-teman jawabannya. Biasa. Oke, nah. Ada yang benar nih Kak Fajar. Mobil showroom. Wah, Wah, adanya benar. Kamaharannya yang benar. Wah. Tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman. Mantap ya teman-teman bisa menjawab. Kak Imel. Giveaway-nya aja tuh kemarin ini. Nah, di Kak Imel. setelah kita mulai, ya Kak Fajar. Aku mau tambahin satu lagi dong. Boleh nggak? Oh, oke, nggak apa-apa. Kak Fajar silahkan.
Terus Coba teman-teman cari, benda ini sering banget dibawa kemana-mana sama teman-teman. Biasanya teman-teman membawanya itu di dalam saku. Coba cari teman-teman. wow, Power bank. dan ikan. Ayo, Baterai. Dompet, ada betul. Kunci motor. Belum, masih belum ada yang apa lagi? betul. Jawab, jawab. Uang koin. Ada yang betul. Kak, siapa nih? Kak Jimat katanya. Andin. Firdaus ya. Benar ya. Oke, udah ada yang benar ternyata Kak Imel. Masih fokus ya. Masih fokus ya teman-teman. Main kantongin. Oke. Udah mau atau mau tambahkan satu lagi? Sudah Kak Imel. Sulit dong. Oke. Nah, itu kapasitas yang sulit, ayo. Katanya Satu soal lagi, Kak. lagi dong Kak, katanya lagi dong Kak. Nah, coba Kak Imel. Tuh, pada minta lagi, Kak. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Oke. Ini benda ini digunakan di rambut cewek atau cowok juga. Ikat rambut pun. Rambut. Haircare. Nampak sering perawatan ya. Jedai. Jedai. Sulit dong, Kak, yang sulit. Jedai. Oke. Banyak. Ini mana nih? Oke. Jawabannya sisir. Kak Andin. Masih fokus ternyata dia Kak Imel. Ya, yang lain? Kak Irma juga benar. Kreatif semua ya. Bervariasi jawabannya. Oke. Ada masih ada lagi atau mau menambah lagi? Seru lagi Kak, nambahin lagi dong Kak. Kayaknya masih semangat ya semuanya, masih semangat. Aja. Ada satu lagi nih, sepertinya. Semangat ya Kak Maharani. Aku ada satu lagi nih, punya. Benda ini berpasangan. Sering dipakai untuk Lagi menyontek lagi nih. Mel, ternyata pintar-pintar semua. Iya, fokus semua mereka ini. Pada semangat ya ikutnya. Kak, ayo dong yang sulit, Semangat. Kak. Ini semangat sekali. Di mana Kak Imel sama Kak Fajar mau lanjut lagi nggak? Kayaknya mereka masih semangat ini menjawab. Mana? Di mana Kak Fajar, Kak Imel? Fajar. Gimana Kak Imel juga?
Oke, katanya lagi dong. Boleh Lanjut. boleh dicukupkan lah ya. Sudah ya teman-teman. Oke. Sudah ya. Nah, setelah kita ice breaking ini. Nah, saya mau tanya dulu sama teman-teman manfaat dari apa? Coba. Yang mendengarkan suara-suara pendapatnya. Manfaat dari ice breaking yang sudah kita lakukan ini. Oke, katedral yang relaksasi. Lagi, ayo. Lagi dong, dengan apa-apa nih yang kalian dapatkan? Lagi fokus sama Rani. Oke. Ada lagi teman-teman? Ayo teman-teman. Dijawab. Bang Andre nih, Bang Andre. Kak Andre. Kenapa itu? Dari Pendapatnya ini tentang apa ice breaking ini. Nah, ice breakingnya baik, Kak. Cuman soal-soalnya ini terlalu easy, Kak. Hah? oh. Memang Kak Andre ini Tuh Kak Imel katanya ada yang bilang ini jadi nggak ngantuk katanya. mantap. Memang betul sih semua yang teman-teman bilang kalau ice breaking ini manfaatnya untuk melatih relaksasi, membuat kita tidak ngantuk atau meningkatkan mood lagi, karena sebentar lagi kita akan ini melakukan kegiatan selanjutnya. Itu saja. Gimana Kak Fajar? Oke, bisa berikan ke moderator saja Kak Imel. Oke, silakan. Terima kasih Kak Fajar. Ada Kak Arni. Oke, terima kasih Kak Fajar dan Kak Imelda atas ice breaking yang begitu menarik dan menyenangkan. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, selanjutnya mari kita simak materi yang kedua dari pelatihan tentang manajemen stres yang dibawakan oleh Kak. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Moni. Terima kasih buat Kak Arni dan teman-teman. Setelah tadi kita udah dengerin penjelasan, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Caroline, selaku pemateri 3. Di sini saya akan sedikit berbagi cara pengaplikasian coping stres untuk teman-teman. Yang kami sebutkan sendiri yaitu teknik relaksasi yang tadi dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Kak Vera. Baik teman-teman, mohon waktunya sebentar buat mengaktifkan kameranya yang nggak berhalangan. Mohon bantuannya ya. Ya, nah, teman-teman semua di sini tolong dengarkan apa yang saya terangkan. Fokus. Nah, teman-teman semua boleh merilekskan diri teman-teman, yaitu dengan peregangan tangan.
Pegangan kaki, badan. Ciptakan suasana tenang di hati teman-teman. Relax. Pada hitungan kelima, teman-teman semua saya mohon untuk memejamkan mata. 1, 2, relax teman-teman. 3, 4, 5. Lalu teman-teman bayangkan teman-teman berada di ruang yang tertutup, gelap. Teman-teman lalu berjalan. Pikirkan apa yang membuat teman-teman stres. Apa itu putus dengan pacar mungkin, atau bermasalah dengan orang terdekat, deadline yang sudah semakin dekat, tugas-tugas yang menumpuk. Teman-teman kumpulkan dan pikirkan semua itu. Bagi teman-teman yang out of cam, diharapkan untuk on cam-nya ya. Bayangkan jika kalian sebagai mahasiswa harus menghadapi tugas-tugas yang menumpuk ini, yang setiap harinya semakin dekat untuk dikumpulkan. Teman-teman terus berjalan melewati kegelapan itu, maju ke depan. Di suatu titik jauh, teman-teman melihat sebuah cahaya putih. Teman-teman menganggap itu sebagai jalan keluar dari semua masalah itu. Jalan menyusuri semua lembah itu. Berjalan mendekati, dan ketika kalian sudah sampai pada titik itu, kalian mencoba untuk meraih genggaman putih yang tadi teman-teman lihat. Teman-teman, masalah-masalah yang tadi rasa setelah teman-teman gapai di cahaya putih itu, rilekskan badan teman-teman semua, hilangkan stres yang melanda teman-teman semua. Anggap cahaya putih itu adalah jalan keluar dari semua masalah. Saya hitung sampai 5. Teman-teman semua boleh membuka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman semua boleh membuka mata. Nah, teman-teman sekalian, setelah melakukan tadi pelatihan atau pengaplikasian coping, yang saya ingin tahu teman-teman, apa yang teman-teman rasakan sekarang? Apa masih terbebani atau ada perasaan tenang, rileks? Atau ada yang ingin memberikan saran pendapat tentang pelatihan tadi? Saya beri kesempatan jika teman-teman ada yang ingin berbagi. Boleh perwakilan juga tidak masalah. Atau yang tidak bisa on mic, bisa melalui chat. Ada dari Kak Maharani, ada responnya lebih rileks.
Apa ada lagi teman-teman? Atau ada yang kurang paham? Jika tidak ada lagi, semoga tadi cara pengaplikasian tadi bisa membantu teman-teman jika sedang dirundung masalah atau stres. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kami. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua Kak Monik Caroline yang sudah memberikan pengaplikasian pelatihan tentang manajemen stres. Demikian pemaparan materi yang dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Nah, ini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih antara peserta dengan kedua trainer dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta ingin bertanya dipersilakan untuk on cam serta menyebutkan identitasnya dan bisa juga untuk mengetiknya melalui kolom chat. Dan yang kedua, pertanyaan hanya dibatasi 3 penanya saja dan pertanyaan yang diajukan harus secara jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta untuk melakukan pertanyaan. Ayo yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang tadi mau ditambahin atau dimengerti. Ayo teman-teman. Yo guys. Gimana nih Kak Fira sama Kak Monik? Gak ada yang bertanya nih atau kita ke peserta-pesertanya gimana? Aduh, saya curiganya pada tidur, Kak. Atau udah pada pintar semua nih, udah paham mungkin. Gimana Kak Fira, Kak Monik nih? Atau udah semua udah paham atau gimana? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan pengalamannya mungkin? Mohon izin kami selaku moderator, saya mau kasih masukan. Gimana kalau misalnya, benar tadi kata pemateri Mbak Monika, gimana kalau mungkin bisa dari salah satu peserta nih, salah satu peserta bisa ditunjuk, bisa membagikan pengalamannya ketika peserta tersebut misalnya merasakan stres, apa yang dilakukan. Jadi kan kita berbagi nih, sharing-sharing buat teman-teman yang lain, jadi bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari nggak hanya dari pematerinya aja, tapi dari pesertanya juga. Terima kasih. Kak siapa ini kita menunjuk nih Kak Vera, Kak Monik? Saya ada moderator yang berwenang. Mungkin Kak Andre atau Kak Andre lah, Kak Andre. Kak Andre. Aduh kayaknya Kak Andre ini tidur deh.
Kayaknya dia tidur itu, nggak ada jawaban. Kita ke Kak Mardian nih, Kak Mardian. Oh, nggak ada jawaban semua ini. Jangan takut guys, ini nggak nggak ada salah benarnya ini. Jadi kalian hanya memberikan pendapat kalian aja atau bersharing-sharing lah sama kita semua. Kak Mardian. Oh, nggak ada ini yang mau jawab ini. Oh, mungkin bisa diambil dari salah satu peserta yang tadi aktif, Kak Arni. Bisa kok. Kak Firdaus nih, Kak Firdaus Pagala. Halo Kak Firdaus. Halo Kak. Nah, gimana nih Kak Fer? Ya, Tadi apa Kak, bisa diulang pertanyaannya? ya, sebelumnya selamat malam Kak Firdaus, Kak Firdausia Pagala. Dipanggilnya apa ini Kak? Kak Firda aja. Firda. Oh ya Kak Firda. Nah, boleh dong Kak Firda, saya dan teman-teman yang lain mungkin pengen denger nih pengalaman Kak Firda kalau misalkan sempat merasakan stres atau merasakan banyak beban. Kira-kira apa sih yang Kak Firda lakuin? Mungkin bisa diceritakan dan dibagi sedikit tipsnya untuk teman-teman semua. Oh, ya. Kalau aku sendiri biasa, apalagi kan sekarang benar tuh tadi yang dibilang mendekati deadline kan, banyak tugas terus dekat UAS. Kayak, ya aduh belum selesai nih tugasnya, pasti kepikiran. Ya adalah stres gitu. Yang bisa saya lakukan itu biasanya me time, kayak ambil waktu terus sendiri dulu untuk menata kembali apa sih yang harus saya lakukan. Karena kadang ya emang kita stres itu karena kadang kita hanya ini, kayak misalnya masalah tugas, kita hanya ngeliatin tugasnya nggak ngerjain, kan kayak kurang motivasi. Selain itu biasanya aku ngajak teman ke misalnya kayak ke kafe gitu, kayak berdua terus cerita berbareng, ya aku tahu bilang nggak sendiri kok gitu, ada teman yang bisa temenin kayak lebih santai aja, relax gitu sih Kak biasanya. Wah, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Mungkin penjelasan dari Kak Firda tadi bisa ini ya, bisa memotivasi teman-teman untuk gimana sih caranya biar nggak terlalu stres sama tugas numpuk, sama perkuliahan. Mungkin salah satu dari pengalamannya Kak Firda bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Baik, saya kembalikan lagi nih sama moderatornya Kak Arni. Gimana nih Kak Fer, kita mau bertanya ke pesertanya lagi nggak? Kalau waktunya masih memungkinkan, boleh Kak, mungkin buat satu orang bisa? Oke. Kak Marani nih, Kak Marani. Gimana Kak Marani bisa berbagi pengalamannya? Iya, halo. Ini apa tadi pertanyaannya? Ya Kak Vera. Ya, jadi pertanyaannya itu boleh nih Kak Maharani bagi-bagi pengalaman Kak Maharani ketika mungkin Kak Maharani merasakan stres, kira-kira apa ya yang Kak Maharani lakukan untuk meminimalisir rasa stres tersebut? Oh, oke. Jadi kalau aku pribadi ya, kalau aku lagi stres gitu, sekarang lagi pandemi gini, kita nggak bisa keluar-keluar juga. Terus karena study from home juga, jadi tugasnya lebih banyak daripada kuliah offline. Jadi biasanya kan liburan gitu kemana gitu kan biar nggak stres. Nah, cuman karena ini lagi pandemi, jadi paling kayak cuma nonton YouTube atau nonton drakor gitu sih. Oke, berarti nonton drakor itu bisa menjadi alternatif juga ya, Kak, buat mengurangi rasa stres mungkin ya?
Oke, terima kasih Kak Maharani. Oke, Kak Arni, silahkan. Kak Arni mungkin bisa menanggapi, merespon, atau suara saya putus-putus. Waduh, gimana ini moderatornya? Oke, tadi kan kita udah dengar nih dari dua peserta yang membagikan dan menceritakan pengalamannya ketika stres, ketika stres itu harusnya ngapain sih biar nggak terlalu mikirin hal-hal yang membebankan diri sendiri. Kira-kira ada nggak ya dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai pelatihan yang diberikan pada malam hari ini? Pertanyaannya bebas kok, boleh bertanya, boleh pertanyaan ini diajukan oleh saya sendiri, atau bisa juga diajukan kepada pemateri kedua, yaitu Kak Moni. Untuk teman-teman dimohon lebih aktif ya, karena kan kita udah mau selesai nih. Jadi biar nggak yang ngomong itu pematerinya aja, tapi kita ada kayak respon timbal baliknya juga sama teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang mau bertanya, oh iya, ada Kak Civia Andin. Silakan Kak, mau bertanya apa? Iya. Tapi mohon maaf ya Kak, off cam. Soalnya kameranya nggak bisa buka. Jadi lewat aja. Oke, ya. Mau nanya gimana sih Kak bedain orang ketika dia itu menceritakan tentang stresnya atau enggak keluhannya gitu. Terus gimana cara ngetahuin apakah dia tuh pengen didengar doang atau dia juga perlu dikasih saran gitu. Mohon jawabannya ya. Ya, baik. Saya izin menjawab. Jadi, bagaimana sih kita cara membedakan seseorang itu ketika dia stres atau tidak? Jadi, setiap individu itu pasti memberikan respon yang berbeda-beda kan. Terkadang ada juga orang yang dia stres, dia menampakkan kayak gue loh lagi stres sekarang. Tapi ada juga orang yang ketika dia lagi stres, tapi dia cuma diem dan biasa aja. Bahkan kita nggak tahu kalau dia tuh stres. Jadi kita tuh gimana sih caranya? Jadi ini menurut pengalaman pribadi aku sendiri, aku sempat punya 2 orang teman yang tipenya itu, yang satu itu dia menunjukkan apa yang ia rasakan, dan satu lagi dia itu kayak menutupi apa yang ia rasakan karena menurut dia pribadi kayak ngapain sih cerita sama orang, tuh orang lain juga kalau ngasih saran itu bagus banget, tapi mungkin kalau dia yang ngalamin sendiri, nggak mungkin dia kayak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Nah, jadi pengalaman saya dengan kedua teman saya tersebut, ketika teman saya yang satu itu menampakkan kalau, Bel, gue lagi stres nih, keluar yuk gitu kan, pasti dia menampakkan. Tapi ada juga tipe orang yang tidak menampakkan. Nah, jadi gimana cara kita mengetahui? Bisa jadi kita duluan, dari kita pribadi yang misalnya kita nanya, are you okay? Kayak gitu. Terkadang ada juga orang yang bilang, oh gue gak apa-apa kok. Tapi dari kata-kata dia, kayak kita bisa melihat, loh nih anak bisa mengatakan gak apa-apa, tapi padahal gak kenapa-napa. Terkadang obrolan kecil itu bisa memancing respon biar kita tahu kalau dia itu emang benar-benar lagi butuh seseorang untuk teman cerita. Karena terkadang dengan obrolan yang singkat, yang obrolan yang menurutku itu hangat, terkadang dia mulai mau nih membuka diri dia sendiri kayak, oh gue ngerasa dia adalah orang yang ini nih enak nih kalau diajak cerita. Nah jadilah di situ
suatu kayak timbal balik yang tadinya mungkin dia mengurungkan niat dia untuk bercerita, akhirnya dia memberanikan diri untuk bercerita sama temen ini karena dia merasa kayak ternyata nggak semua orang itu yang kalau gue cerita sama dia cuman bilang sabar, ya ada hikmahnya ya, semua masalah itu ada hikmahnya. Ternyata nggak semua orang seperti itu. Ternyata ada juga orang yang masih mau mendengarkan kita, walaupun awalnya kita yang menutup diri kita sendiri, tapi ketika teman kita ini berusaha menanyakan keadaan kita, apa salahnya kalau misalkan kita kayak open minded atau enggak kita kayak membuka diri kita untuk kayak percaya sama orang walaupun nggak semua orang bisa dipercaya. Sendiri apalagi orang yang stres itu sangat sensitif ya. Misalkan kayak gue nggak mau cerita sama dia nanti dia bilangin ke ini, nanti dia bilangin ke ini. Terkadang ada juga orang yang benar-benar bisa merasakan klop sama individu lain ketika kayak ngerasa orang lain tuh ada yang respect sama dia. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya atau ada yang kurang mungkin? Terima kasih Kak. Siapa ini? Ya, makasih ya Kak Vera. Ya, sama-sama Kak Andin. Semoga jawabannya bermanfaat ya. Oke, gimana Kak Vera? Oke, Karni, tadi sudah ada 2 orang yang membagikan pengalamannya dan 1 orang yang bertanya juga mengenai apa ya tadi? Saya lupa tiba-tiba pertanyaannya, mohon maaf, faktor usia. Tapi sudah saya jawab kok, Karni. Monggo, Karni, saya kembalikan kepada Karni selaku moderator. Gimana buat teman-teman masih ada tambahan atau belum mengerti? Kesempatan untuk bertanya. Ya buat teman-teman. Gimana buat teman-teman udah nggak yang bertanya lagi? Oke, kita lanjut ke apa? Mengingat pelatihan untuk berada di ujung acara, diharapkan peserta untuk mengisi proses yang ada di link Google Form yang diberikan pada kolom chat. Kak Inul, tolong dibagiin. Oke teman-teman, linknya udah ada di kolom chat, silahkan diisi.
Gimana teman-teman, udah pada ngisi? Gimana yang lainnya? Nah, oke, kalau sudah mengisi, sekarang kita melanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Nah, terima kasih buat yang memberikan pertanyaan. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan pelatihan pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Nah, demikian pelatihan kali ini. Dan satu lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga seluruh yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan kali ini. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam kegiatan pelatihan lain kali. Terima kasih buat teman-teman. Nah, untuk sesi terakhir ini kita ada foto bersama. Jadi semuanya on cam ya. On cam dong. Kita mau foto-foto nih. Ayo. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mau nggak bisa on cam. Nah, yang bisa aja. Apa? Yang bisa on cam. Foto bersama nih. Kameranya mana, Kak? Ayo yang lainnya. Masa Kak Maharani sama Kak Andrea ini ya on cam. Oke, yang lainnya dong. Ya, kita mau foto nih. Ada cantik-cantik dulu nih, nyisir-nyisir dulu nih. Mungkin yang mau pakai jilbab dulu kali ya Kak ya, dipersilakan. Yang jilbab silakan dulu. Yang mau pakai Mau pakai bedak-bedak silakan biar makin cantik. masih banyak nih Kak. Mungkin on cam teman-teman semuanya, ini sesi terakhir. Ini udah sesi terakhir kok. Kita mau foto-foto aja. Ada pembagian hadiah dari Kak Fajar. Tinggal sesi terakhir guys. Pembagian hadiah dari Kak Fajar, Kak Email yang udah menjawab pertanyaan tadi. Yang Yang dapat hadiah. mungkin ini ya yang mukanya kelihatan sebelah bisa diliatin. Serem kalau sebelah doang ya. Kak Fajar ditunggu loh. Videonya Kak Fajar. Apa nih Kak Fajar buat keamanan ini?
Ayo. Ya udah nggak apa, siap-siap dulu ya sebelum moto. Cantik-cantik dulu. Ayo guys. Oke. Siapa berikutnya ya kak? Biar tuh apa aja. Ayo dong. Gimana ini mau foto ini? Ayo. Mungkin Mbak Apri. Oke. Elisa bisa on cam. Kak Mardian, Ya, Mbak Kak Andi, Deva Anda, sama Mbak Melisa. banyak yang terkendala jaringan, nggak apa-apa, kalau nggak bisa, oke. Masih lapor. Oh, yang lainnya yang memiliki kendala, ayo guys. Oke, wait, bisa ditunggu mungkin Kak Melisa lagi nyari jilbab katanya. Nyari jilbab ya. Di sini kan nggak bisa mungkin, letternya nggak bisa. Hilang tentu di kamera. Jadi banyak. Wow, belikan deh. Di Shopee banyak promo. Memang luar biasa anak-anak asih ini ya. Mantap. Anak Shopee. Anak asih luar biasa. Terlalu bersemangat. Ya. Belum malam kan sudah baca, makanya masih semangat. Udah malam loh. Makanya pulang Jalan pada enggak? cek Oke. terus. Mau jam 9. Aku udah jam 10 kurang ya. Oke, Kak Melisa Restu udah on cam. Ternyata Kak Melisa Restu tuh cantik ya kalau on cam. Iya dong. Lagi di jalan. Oke, hati-hati untuk Mbak Sekar yang lagi di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ayo yang lainnya. Ayo nanti. Atau yang ada aja nih kak, kita foto barengnya. Kalau nungguin mereka kayaknya nggak bisa deh, soalnya ada yang jaringannya nggak bisa mungkin. Sekarang aja aku selanjutnya. Kan yang oke. Siap ya. Kameranya sebelah mana kak? Satu, dua, tiga. Bentar. Bebas nih, bebas. Ayo. Gaya bebas ya. Satu, dua, Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah yang selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. terima kasih. Thank you, Kak Andre.
berharga. Kak Melisa, Kak Irma, Kak Put, dan semuanya. Pokoknya terima kasih. Kak Sekar, Kak Irma, Kak Maria, silakan mulai. Masih betah kayaknya mau ikut pelatihan lagi. Kak Irma, Kak Maria, Kak Irma mau ini lagi, mau ikut. mau ikut lagi. Sepertinya Kak tiduran ini Kak Mardian. Kak Mardian. Halo. Tiduran. Kultif aja ya. Kikin aja, kick.